Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengangkat tangan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, selepas membaca salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad, maka ini adalah malam Jumat terakhir di malam Rajab. Adalah malam yang luar biasa, di mana para orang-orang saleh terdahulu menghabiskan malam ini dengan mengerjakan salat-salat sunnah dan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kita dianjurkan besok di antara dua khutbah, yaitu membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi dikala imam sedang duduk, kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah yang kedua dengan mengucapkan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 33 kali, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita insyaallah termasuk orang yang dimatikan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu zaman saya masih kecil di Keramat Empang Bogor, kalau datang akhir daripada Jumat, selain membaca apa yang kita baca sekarang, karena ini amalan daripada amalan Habib Keramat Empang Bogor, membaca Maulid Tiba. Bahkan hampir semua yang mengijazahkan daripada Maulid Tiba ini, beliau meyakini bahwa Rasulullah SAW beliau hadir dari mulai awal dibacakan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Asal tidak ada yang ngerokok, tidak ada yang gibah, tidak ada yang ngomong-ngomong yang enggak baik, semua khusyuk, insyaallah dia akan bisa melihat, memandang wajah Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita ini berziarah ke magam ataupun ke cucu baginda Rasulullah SAW, tidak lain tidak bukan menyambungkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang ingin mengambil sesuatu, yaitu contoh seperti buah, tidak akan sampai buah itu bila kita ambil tanpa pelantara. Kalau kita ambil dengan pelantara seperti bambu ataupun tangan kita ini yang ambil, maka buah itu akan sampai kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan pakailah pelantara. Ini yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, agar kita sampai kepada Allah, tentulah junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Tapi kalau kita mau sampai kepada Nabi Muhammad, kita harus memakai cucu-cucu mereka, wali-walinya yang dekat dengan mereka, yaitu khususnya para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mengikuti Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasilah ataupun pelantara agar kita ini punya doa, kita punya hajat, kita punya niat disampaikan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar doa-doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, hasya wa kalla, tidak mungkin tidak, doanya Rasulullah itu pasti diterima oleh Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di samping kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kita berziarah ke magam cucunya Rasulullah SAW. Bahwasanya ini adalah wasilah, pelantara kita untuk kita bisa berdampingan dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Seseorang tidak akan sampai ya tanpa birokrasi. Semua harus ada birokrasi. Seorang tidak akan sampai kepada raja, kepada presiden, apalagi rakyat jelata. Dia harus punya birokrasi. Birokrasi yang terdekat dengan Nabi kita Maulana Muhammad adalah para wali Allah.
Sekarang kita tahu nggak wali-wali Allah? La ya'riful wali illal wali, nggak tahu wali kecuali wali. Sedangkan kita ini adalah hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak kesalahan, yang hina. Mana tahu kita walinya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah taala berikan dirinya menjadi wali. Terus apalagi Habib yang bisa kita menjadikan kita ini dekat kepada Nabi kita Maulana Muhammad? Tentulah selain wali Allah adalah mereka anak cucu keturunan Nabi kita Maulana Muhammad. Yang tadi saya bilang wabtagu ilaihi wasilah. Birokrasinya itu selain wali Allah, mereka adalah ahlul bait, keturunan Nabi besar Maulana Muhammad yang mengikuti Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah-langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka inilah birokrasi terdekat untuk berjumpa dengan Rasulullah, untuk diterima amal-amal kita oleh Allah, karena amal-amal kita ini disampaikan terlebih dahulu kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Jangan kita ini punya pikiran buruk sangka kepada Nabi besar Maulana Muhammad, karena beliau harapan kita di hari nanti. Ya, kalau kita ini ambil contoh, kita ini ibadah karena amal, ya, karena amal kita nggak pernah buat dosa dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Hitung 60 tahun. Apakah kita mau di surga cuma 60 tahun? Udah itu masuk keluar lagi. Mau kita? Kita nggak pernah buat dosa, lalu kita masuk surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha selama-lamanya. Kalau kita ngandelin amal baik kita yang nggak pernah salah 60 tahun. Terus kita diam di surga 60 tahun. Setelah itu kita keluar. Tentulah masuk surga itu bukan karena amal. Masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga karena rahmat Allah. Kita ini kalau bukan karena rahmat Allah, wallah, kita flashback ke belakang. Waktu zaman kita remaja, zaman kita masih muda, masih seumuran dia pada ini. Apa yang kita kerjain? Mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita. Apa yang kita kerjain? Apa yang kita bayangin? Berapa banyak dosa kita? Terus kita mau ngandelin masuk surga. Dosa kita lebih banyak dari amal soleh kita. Kalau kita ngandelin masuk surga, baunya aja kagak ada. Kenapa saya bilang baunya kagak ada? Belum lagi tuh amal yang soleh kita ada riaknya. Belum lagi ada ujubnya, bangga dirinya. Belum lagi kecampuran yang lain-lain yang kita nggak tahu, tapi Allah tahu tuh amal kita murni apa enggak. Cuman satu yang amal itu pasti diterima adalah salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Dan amal ini yang menyebabkan rahmat Allah turun. Dan masuk surga itu karena rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa itu yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidaklah aku turunkan engkau ke alam dunia ini kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Siapa itu? Beliau adalah yang kita baca sejarahnya sekarang, selawatnya sekarang, junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu tidak akan rugi bila kita menjalankan kebaikan. Ingat tuh, ini dimasukin ke dalam otak kita. Tidak akan rugi bila kita menjalankan kebaikan. Dan bukan disebut kebaikan kalau itu rugi. Jadi bolak-balik aja begitu bahasa. Ya, bukan disebut kebaikan kalau itu rugi. Dan bukan apa tadi? Tidak ada kerugian bila berbuat kebaikan. Jadi bolak-balik aja di situ-situ juga. Jadi kalau ente berbuat baik jangan ente bilang rugi. Rugi sama waktu, waduh kemalaman nih.
nggak ada. Karena mayartaqiyan illa ladaihi atibun raqib. Dua malaikat tulis, nggak bakalan malaikat ini sia-siain kebaikan antum. Yang penting daripada itu adalah ikhlasnya. Ikhlasnya. Kita ngelangkah jauh-jauh, ntar kehujanan, ntar kepanasan, ntar kelaparan, ntar pengen ngerokok, ya udah ngebul asap ini, gimana nih ya Allah gitu. Saya tahan dulu tuh nafsu semua, lapar perut nih ya Allah. Ya kan di situ warteg banyak gitu, tinggal nungguin aja, tahu nggak? Intinya apa? Nggak ada yang namanya kebayaan itu sia-sia, dan bukan disebut kebayaan kalau sia-sia. Jadi yang namanya kebayaan pasti wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebiji atom aja kebayaan dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Oleh karena itu, kalau yang namanya secara logika kebayaan itu tidak akan sia-sia. Si orang kafir dia kasarnya non Islam lah kita panggil dia, ya. Kalau kafir nggak mau, orang kafir disebut kafir. Non Islam deh begitu ya. Non Islam. Kira-kira non Islam sedekah nggak? Sedekah. Sembayang nggak? Sembayang. Apalagi? Berbuat baik sama orang tuanya nggak? Berbuat baik. Berbuat baik sama sesama? Berbuat baik. Kita hitung baik-baiknya aja deh. Yang nggak baiknya urusan dia, kita juga banyak dosanya kan gitu. Tahu nggak? Tapi kita mesti pahamin Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Yang dikasih belum tentu disayang. Yang disayang pasti dikasih. Dia dikasih tapi belum tentu disayang. Kita ini disayang. Amin. Kalau orang disayang, ente sayang nih sama anak ente yang kecil-kecil kayak saya. Masa saya sayang sama anak-anak kecil, saya kasih duit dia 1 miliar, PA saya, bener nggak? Kalau ente yang dikasih melotot, wah angan-angannya udah gede dah, tahu nggak? Waduh nih pengen ini pengen beli motor Harley, pengen apa lagi? Pengen ini, cita-citanya banyak. Kalau punya 1 miliar pasti cewek gue paling cantik gitu. Intinya kan begitu. Yang enak-enak kalau punya duit pasti pengen. Tapi kok kan dikasih? Kenapa? Karena ente disayang sama Allah. Kalau ente dikasih nanti ente punya pemikiran jelek, punya langkah nggak baik. Jadi alhamdulillah aja, bukan nggak dikasih Bu, tapi belum dikasih. Si anak kecil ini, anak saya ini bukan saya nggak kasih dia duit gede. Ntar pinter dulu baca kitabnya, benar nggak? Baca segap baca kitabnya mesti pintar. Mana nahunya, mana sorobnya, mana bahasa Arabnya, benar nggak? Hal anta tastati takallam Arabi? Masih PA. Belum. Naam, insyaallah gitu dong. Man ismuka? Ismi Segaf. Segaf bin Hasan bin Jafar bin Umar bin Jafar. Bisa tuh bagian yang begitu. Coba Walid contohin nih ya. Kalau enggak Ustadz Harun baru ketok palanya. Coba ya. Walid mau tanya sama Segaf nih ya. Apaan ya, lupa lagi. Coba Walid mau tanya sama Segaf, apakah tukang main apa tukang belajar nih? Walid mau tanya sama Segaf, bahasa Arabnya teng teng. Nah, tuh Jidah ketawa tuh, ayo coba. Brum, brum. Bahasa Arabnya coba minyak goreng. Bingung tuh minyak goreng. Ustadz Harun, mana Ustadz Harun? Poles dulu. Dung. Nah, siapa yang tahu minyak goreng? Coba yang lain, yang itu tuh yang pesantren-pesantren. Angkat tangannya kalau tahu.
Minyak goreng kan sekarang lagi mahal, minyak goreng lagi angka. Pokoknya ke situ aja deh modelnya. Nah ini karena nggak bisa bahasa Arab ente jadi mahal. Coba minyak goreng apa bisa taruh minyak goreng? Zaitun makli. Zaidun? Zaidun apa? Zaidun apa zaitun? Zaidun apa zaitun? Zaitun. Kalau zaidun ada di rumahnya. Zaitun. Zaitun? Apa ya Satarun? Zaitun makli. Zaitun makli minyak goreng. Lu ingetin deh tuh ya. Ntar gue tanya lagi, gak bisa kena tongkat gue. Gimana mau dikasih duit 1 miliar minyak goreng nggak tahu? Bahasa Inggris coba. Kalau bahasa Inggris bukan anak pesantren yang ini. Coba yang kopiah hitam. Loh, yang kopiah hitam, yang pakai baju ungu nih. Jigong bahasa Arabnya, bahasa jigong. Lu tahu gak jigong? Bahasa Inggris di jigong apa ya? Coba. Lu gak sekolah jigong gak tahu. Daki deh daki. Apa bahasa Inggrisnya daki? Nggak tahu juga. Mata deh mata. Lu nggak punya mata, aku colok tuh. Jigong nggak tahu, daki nggak tahu mata. Ini ada profesor nih. Kalau profesor saya nanya ini nggak. Lu coba sebelahnya. Gimana gue mau ngasih duit 1 miliar? Ayo. Satarun. Bahasa Inggrisnya mata. Ais. Bukan S. Apa? Ais. Satarun bisik-bisik dulu kali situ ya. Mesti bisa. Coba. Kalau kasarnya ente bisa, pasti Allah kasih. Karena ente belum kuat ilmunya, jadi ente dikasih rizkinya seadanya. Inilah yang disayang. Tahu nggak? Bukan nggak dikasih. Kalau ilmunya udah nyampe, pasti dikasih. Jangan duit 1 miliar, triliunan Allah kasih. Karena ilmunya udah nyampe. Nah orang kafir dia belajar, pinter dia belajar. Babi dia makan, kalong dia makan, ular dia makan, semua dimakan, kecoa dia makan. Akhirnya kena corona kita semua, saking pinter-pinternya. Intinya hadirin, bahwa semua manusia itu dikasih sama Allah, tapi ada yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang udah pasti dikasih. Jadi jangan pernah suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah buruk sangka. Jangan pernah negatif thinking. Selalu husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih nggak enak, kita ucapin aja jangan alhamdulillah doang, tapi terus belajar. Belajar apa? Belajar ikhlas. Belajar apa? Belajar sabar. Belajar apa? Belajar yang mana hati ini biar syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir Rajab, di malam Jumat ini, kita ditambahin ilmu yang manfaat, dikasih keberkahan hidup. Dan jangan lupa besok baca kalau sholat Jumat Ahmad Rasulullah Muhammad berapa kali? 33. Waktunya kapan? Dikala khutbah yang pertama khatibnya sedang duduk, mau menuju khutbah kedua itu baca tuh ya, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Sebanyak berapa kali? 33 kali. Kalau nggak keburu gimana Bek? 11 kah? Kalau nggak keburu juga gimana? 5 kah? Nggak keburu juga gimana Beb? 1 kah? Nggak keburu juga selawatin. Nggak keburu juga masa nggak mau. Jadi besok jangan lupa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah.